Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Zahratul Afra. Saya dari kelompok 3 dan saya dari unit 3. Saya akan menjelaskan materi mengenai isu yang dipertimbangkan dalam analisis laporan keuangan. Baiklah, langsung saja kita simak video berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai laporan keuangan yang disesuaikan kembali. Ada beberapa situasi yang di mana perusahaan diharuskan menyesuaikan kembali laporan keuangan pada periode yang lalu. Hal yang pertama yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, jika perusahaan pada periode sekarang memutuskan untuk menghentikan lini bisnis tertentu, maka pendapatan dan biaya yang berkaitan dengan lini bisnis tersebut dan laba atau rugi yang diharapkan yang disebabkan pelepasan lini bisnis tersebut akan diklasifikasikan dalam item operasi yang dihentikan atau discontinued operation. Dalam laporan rugi laba, neraca juga akan memisahkan aset lini bisnis yang akan dihentikan tersebut, pendapatan dan biaya dari lini bisnis tersebut yang pada tahun lalu masuk dan dalam item pendapatan nasional, sekarang harus diklasifikasikan lagi masuk ke dalam item operasi yang dihentikan dalam analisis perbandingan laporan keuangan dengan periode-periode sebelumnya. Kemudian yang kedua, jika perusahaan bergabung dengan perusahaan lain dalam interaksi yang masuk pada kategori pooling of interest, maka hal itu menyebabkan laporan keuangan yang lama atau periode yang lama harus menyesuaikan laporan keuangan yang baru, seperti kalau kedua perusahaan tersebut bergabung sejak dulu. Kemudian yang ketiga kita memperhatikan perubahan prinsip akuntansi, seperti perubahan dari LIFO menjadi FIFO. Hal itu mengharuskan perusahaan menyesuaikan kembali laporan keuangan masa lalunya supaya mencerminkan prinsip yang baru tersebut. Dalam perhitungan rasio, beberapa rasio bisa dihitung dengan menggunakan data-data neraca atau laporan rugi laba pada periode yang bersangkutan. Kemudian, perhitungan gabungan neraca periode sekarang dengan neraca periode sebelumnya, laporan keuangan sebelumnya bisa disesuaikan kembali atau penyesuaian mundur ke belakang, sehingga perbandingan laporan keuangan periode sekarang dengan periode sebelumnya akan konsisten. Yang kedua, kita akan membahas mengenai perbedaan klasifikasi rekening. Seringkali kita dengar perusahaan melakukan klasifikasi item-item atau rekening-rekening dalam laporan keuangan yang berbeda atau yang berbeda satu sama lainnya. Contohnya, mungkin suatu perusahaan akan melaporkan biaya depresiasi dan amortisasi secara terpisah. Perusahaan lain mengalokasikan biaya tersebut ke harga pokok penjualan. Rasio yang dihitung dengan menggunakan item tersebut tentu tidak bisa langsung diperbandingkan. Penyesuaian harus dilakukan baik dengan mengalokasikan biaya depresiasi dan amortisasi ke harga pokok penjualan pada perusahaan yang kedua. Penyesuaian tersebut akan membuat perbandingan menjadi lebih konsisten. Jadi, jika ada informasi yang cukup, penyesuaian bisa dilakukan agar perbandingannya lebih konsisten. Tetapi, jika tidak ada informasi yang cukup, maka mungkin tidak perlu dilakukan penyesuaian. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai perbedaan prinsip-prinsip akuntansi.
Sumber lain yang menyebabkan data bisa berbeda satu sama lain adalah penggunaan prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda. Dalam batasan yang telah ditentukan prinsip akuntansi, perusahaan masih mempunyai beberapa alternatif penggunaan metode atau prinsip akuntansi yang dipakai untuk pelaporan keuangan. Ada beberapa alternatif prinsip akuntansi, yaitu diantaranya pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang. Itu seperti persentase penyelesaian kontrak selesai. Kemudian yang kedua ada asumsi aliran persediaan. Itu seperti FIFO, LIFO, dan rata-rata tertimbang. Kemudian yang ketiga ada investasi pada surat berharga. Itu seperti historical cost atau lower cost or market dan equity. Kemudian depresiasi seperti garis lurus atau metode dipercepat. Kemudian less itu seperti operating loss atau capital loss. Kemudian yang terakhir ada akuisisi, itu seperti pembelian dan pooling of interest. Kemudian yang keempat kita akan membahas mengenai perbedaan penanggalan laporan keuangan. Banyak laporan keuangan yang menggunakan Desember sebagai akhir periode, tetapi ada beberapa perusahaan yang menggunakan penanggalan akhir periode bulan yang lain. Pilihan semacam ini akan semakin populer apabila perusahaan tersebut ingin menyesuaikan laporan keuangannya dengan siklus musiman bisnis. Siklus musiman bisnis itu biasanya tidak harus sesuai dengan penanggalan akhir Desember. Perlakuan terhadap perbedaan penanggalan tersebut tergantung pada dua hal. Yang pertama itu pada lamanya perbedaan waktu, dan yang kedua muncul tidaknya kejadian pada periode perbedaan waktu tersebut yang bisa membuat perbandingan dua perusahaan tersebut tidak konsisten. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai perbandingan dengan data historis dan perbandingan dengan perusahaan lain. Rasio-rasio atau data-data keuangan yang telah dihitung untuk perusahaan bisa dibandingkan dengan data masa lalu dan juga dengan data keuangan perusahaan lain agar diperoleh interpretasi yang lebih baik. Kemudian dalam analisis ada beberapa faktor yang akan berpengaruh besar terhadap perilaku data dan bisa menjadi dasar interpretasi keuangan perusahaan. Contohnya seperti perubahan lini produk yang signifikan, misalnya melalui akuisisi atau penjualan anak perusahaan. Kemudian contoh yang kedua yaitu perubahan prinsip dan metode akuntansi. Perubahan ini akan mempengaruhi pada data time series. Ada beberapa isu yang dalam pemakaian rata-rata industri, yaitu yang pertama, definisi industri. Definisi industri itu tidak mudah dilakukan. Di samping itu
banyak perusahaan yang mempunyai divisi yang bergerak pada beberapa industri yang berbeda satu sama lainnya. Pada situasi ini, hanya divisi yang bergerak pada industri yang relevan yang bisa digunakan sebagai perbandingan. Jika divisi lain perusahaan tersebut tidak signifikan dibandingkan usaha pokoknya, mungkin data gabungan perusahaan bisa digunakan untuk perbandingan. Yang kedua, ada perhitungan rata-rata industri. Di sini kita akan melihat bagaimana rata-rata industri itu dihitung, apakah dengan rata-rata biasa atau dengan rata-rata tertimbang ataupun menggunakan data median. Jika rata-rata tertimbang digunakan, apa yang harus kita pakai sebagai pembobot? Penjualan, nilai pasar, nilai buku aset, atau faktor lainnya. Kemudian yang ketiga, distribusi atas nilai rata-rata. Interpretasi terhadap penyimpangan rasio keuangan suatu perusahaan terhadap rata-rata industri akan berlainan apabila jika kita mempunyai informasi standar deviasinya. Misalnya, profit margin perusahaan 10% dan rata-rata industri 13%. Apabila standar deviasi rata-rata industri tersebut 8%, maka hal tersebut tentu akan sampai pada kesimpulan yang berlainan dibandingkan apabila standar deviasi tersebut sebesar 2%. Kemudian yang keempat ada definisi rasio keuangan. Definisi ini bisa berbeda dari satu publikasi ke publikasi yang lainnya. Karena itu seorang analis harus mencermati betul-betul definisi rasio-rasio keuangan ini. Contohnya ROA bisa dihitung dengan membagi laba bersih dengan total asetnya. Publikasi lain mungkin menggunakan rata-rata aset dengan menggabungkan aset pada periode T dengan aset periode T kurang 1 atau T minus 1. Publikasi lain mungkin menggunakan laba operasional atau laba sebelum pendapatan atau biaya yang luar biasa. Publikasi ini ingin memfokuskan pada kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada kondisi normal. Di luar pendapatan, baik di luar pendapatan atau biaya yang tidak normal yang bisa terjadi, seperti jika terjadi musibah kebakaran. Kesimpulan dari semua materi saya ini yaitu dalam analisis perbandingan laporan keuangan, ada beberapa isu yang harus diperhatikan agar perbandingan bisa lebih konsisten. Yang pertama, laporan keuangan yang disesuaikan. Yang kedua, perbedaan klasifikasi rekening. Yang ketiga, prinsip-prinsip akuntansi. Dan yang keempat, perbedaan penanggalan laporan keuangan. Kemudian yang terakhir, perbandingan dengan data historis dan perusahaan lain. Apabila ada informasi yang cukup, laporan keuangan perusahaan perlu disesuaikan terlebih dahulu sebelum melakukan perbandingan laporan keuangan dengan laporan keuangan perusahaan lainnya. Tujuan penyesuaian ini yaitu agar perbandingan menjadi lebih konsisten. Apabila tidak ada informasi yang cukup sehingga penyesuaian hanya bisa dilakukan dengan membuat asumsi yang tidak realistis, maka penyesuaian mungkin tidak perlu dilakukan. Dan dalam
Hal ini, dalam kasus ini, interpretasi harus dilakukan dengan lebih hati-hati dengan mengingat perbedaan-perbedaan yang tadi. Kemudian ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan penyesuaian laporan keuangan? Kemudian pertanyaan kedua, apakah analisis akan menggunakan data yang semula seperti yang tercantum untuk masing-masing tahun, ataukah akan menggunakan data yang disesuaikan dengan perubahan yang terjadi? Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana penyesuaian yang dilakukan apabila penanggalan laporan keuangan itu berbeda? Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.